Dari Nabi Adam itulah tajalli namanya Hawa. Jadi Hawa itu tajalli daripada jantung hatiku, kata Adam. Disitulah Adam memanggil Hawa itu, engkau adalah jantung hatiku. Di situ pula lah Hawa mengatakan kepada Adam suaminya, engkau adalah belahan jiwaku. Karena min nafsi wahidah itu adalah Adam. Naikkan makom ke makom hakikat, Bapak Ibu. Min nafsi wahidah itu bukan Adam. Min nafsi wahidah, diri yang satu itu adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad itulah awal penciptaan. Nur Muhammad itulah awal kejadian. Maka disitulah dikatakan, khalaqtuka li ajli wa khalaqal alam li ajlika. Aku jadikan diri engkau untuk melihat dan menyaksikan akan nyatanya diriku. Wa khalaqal alam li ajlika, dan diadakan alam ini, diadakan segala yang ada ini, diadakan segala yang wujud ini untuk memandang dan menyaksikan nyatanya diri engkau. Jadi Nur Muhammad itulah awal penciptaan, karena dia adalah awal penciptaan dan awal kejadian, maka dikatakanlah dia min nafsi wahidah, diri yang satu. Namun jangan Bapak Ibu bertahan dengan Nur Muhammad. Siapa yang bertahan kepada Nur Muhammad, nanti dia bertuhan kepada Nur Muhammad. Nur Muhammad itu duduknya di hakikat baru, duduknya di sifat, naik makomnya ke atas. Rupanya min nafsi wahidah itu bukan Nur Muhammad. Min nafsi wahidah itu adalah Allah Azza wa Jalla. Sebelum adanya kehidupan, sebelum adanya yang awal, maka yang awal lebih dahulu sebelum adanya yang awal itu aku, kata Allah. Maka disitulah dibukakan rahasia bahwa Allah itu beraku-aku dalam keakuan dirinya, karena tidak ada di yang lain di situ melainkan aku, kata Allah. Maka orang-orang arif billah, orang-orang yang kasab, yang tidak lagi berjarak dirinya dengan Tuhan, disitulah mereka membuat suatu rumusan, menghantarkan pemahaman ini ke dalam hati kita, supaya hati kita mampu menilik ke dalam bahwa yang ada itu hanyalah Allah. Maka apa kata mereka? Suhudul kasra fil wahda. Suhudul wahda fil kasra, suhudul wahda fil wahda. Maknanya suhudul kasrah fil wahda. Pandang yang banyak pada yang satu. Apa maknanya pandang yang banyak pada yang satu? Bahwa segala yang ada, segala yang wujud ini, itulah kezohiran dan kenyataan nyatanya akan diri Allah itu yang sebenarnya. Suhudul wahda fil kasra, pandang yang satu tampak yang banyak. Itu maknanya Allah itulah yang wujud pada segala yang ada. Allah itulah yang nyata pada segala yang wujud. Suhudul wahda fil wahda, pandang yang satu tampak yang satu. Yang memandang Allah, yang dipandang juga Allah. Pandang Allah, yang tampak Allah. Maka dikatakan, walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Barat dan timur ini aku yang punya, kata Allah. Kemanapun kamu hadapkan wajahmu, ke barat dan ke timur, utara dan selatan, dalam bentuk rupa berbeda wujud yang lain, apapun yang kamu pandang, apapun kamu lihat, maka yang terpandang dan terlihat itu adalah aku, kata Allah. Apa sebabnya yang terpandang dan terlihat itu Allah? Karena Allah menjelaskan dirinya, ala innahu bikulli syai'in muhit. Ketahuilah, kata Allah, akulah yang wujud, akulah yang nyata, akulah yang tunggal. Wujud nyata dan tunggalnya aku itu sudah meliputi akan segala sesuatu, dan segala sesuatu itu itulah nyatanya akan wujud ketunggalan akan diriku, kata Allah.
Namun wujud nyatanya ketunggalan diriku yang meliputi akan segala sesuatu, sempurnalah pada diri insan. Inna rabbaka ahatta binnas. Sesungguhnya aku sudah sempurna meliputi akan dirimu, kata Allah. Begitu terang dan nyatanya Allah menjelaskan kepada kita akan wujud nyatanya Allah pada segala sesuatu. Itu maknanya. Kalau Allah telah wujud, kalau Allah telah nyata, kalau Allah telah terang pada sekalian alam, pada segala sesuatu, maka tidak ada segala sesuatu yang mampu menutupi, mendindingi akan kezahiran dan kenyataan diri Allah itu. Sebab apa? Kenyataan kezahiran diri Allah itu telah meliputi segala yang ada. Bahkan sebenarnya segala yang ada itulah nyatanya akan diri aku, kata Allah. Jadi siapa yang tidak mampu memandang aku pada segala bentuk dan rupa, siapa yang tidak mampu memandang aku pada sekalian yang wujud, itulah yang disebut namanya apa, Bapak Ibu? Itu yang butuh sange tuh. Siapa yang tidak mampu memandang kain pada baju ini, itu yang butuh sange tuh. Ya. Siapa yang tidak mampu memandang kaca pada gelas ini, anu butuh sangi namanya itu. Ya. Maknanya, siapa yang tidak mampu memandang aku pada segala bentuk dan rupa. Segala bentuk dan rupa itu telah nyatanya aku, atau itu yang betul-betul buta tuh. Itu yang berdosa, itu pandangan. Man nazara ila syai'in malam yarallaha fihi fahuwa batil. Siapa yang memandang kepada sesuatu, tapi dia tidak mampu memandang aku yang sudah nyata pada sesuatu itu. Padahal aku yang sesuatu itu, kata Allah, itulah pandangan yang berdosa itu. Berapa umur kita, berapa usia kita. Memandang suami, memandang istri, memandang ayah, memandang ibu, memandang anak, memandang kepada menantu dan cucu. Tak mampu memandang Allahnya yang nyata pada ayah, ibu, suami, istri, anak, cucu, menantu. Itulah pandangan yang berdosa itu. Kenapa demikian? Karena akulah yang wujud semata-mata, kata Allah. Oleh karena itu, pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Dan jangan memandang apa yang dilihat oleh mata. Apa makna itu? Pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Bahwa apa yang dipandang, itulah nyatanya wujud diriku. Kenapa? Karena yang memandang dengan yang dipandang itu esa aku juga itu, Tuhan. Tapi siapa yang tak mampu memandang aku, apa yang dipandang oleh mata, maka yang terpandang itu adalah sesuatu. Itu yang butuh sange itu. Kalau bahasa kiasnya, karena aku cuma yang ada, aku cuma yang wujud, yang menjadikan sesuatu itu yang jadi sesuatu. Yang menjadikan dirimu itu yang jadi dirimu. Yang menjadikan insan itu yang jadi insan. Kata itu menunjukkan tidak ada diri yang lain. Tidak ada wujud yang lain. Melainkan akulah semata-mata, kata Allah. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Tiap-tiap segala sesuatu, apapun namanya, apapun bentuk dan rupanya, hakikatnya itu tidak pernah ada. Illa wajhahu. Yang ada semata-mata itu adalah aku. Nah, kalau bolehlah Ustaz bertanya sama Bapak Ibu supaya terhunjam rasa Tuhan dan kesadaran Tuhan dalam diri, Ustaz mau tanya sama Bapak Ibu ini. Adakah yang wujud selain Allah? Adakah yang hidup selain Allah? Kalau tidak ada yang wujud dan yang hidup selain Allah, ya. Lalu siapa yang sebenar-benar yang wujud itu? Siapa yang sebenar-benar yang hidup? Kalau Allah yang sebenar-benar wujud dan yang hidup itu, yang memandang, yang mendengar itu siapa? Allah. Yang berkata itu siapa? Allah. Kalau Allah sebenar-benarnya yang wujud, yang hidup, melihat, mendengar dan berkata, yang mana Allah yang wujud, yang hidup itu, Bapak Ibu? Yang mana, Pak Azam? Itu dia. Tak mampu juga memahami itu. Ayo nak dapat Ustaz nyampe lah, rabab siang nyampe lah itu.
Ya? Itu jelasnya tuh. Makanya belajar memahami ilmu ini adalah wajib. Tanda bukti bahwa Bapak Ibu telah putus kajinya, telah sampai kajinya. Buktinya tidak lagi terpandang akan diri Bapak Ibu. Tak nampak sama Tuhan lagi diri Bapak Ibu itu yang wujud dan bersifat. Kalau masih nampak juga sama Tuhan diri Bapak Ibu itu yang wujud dan bersifat, belum putus namanya. Belum sampai namanya. Orang yang dikatakan sampai itu tidak lagi terpandang akan dirinya alias mati. Ya. Tak terpandang lagi dirinya yang melihat, yang mendengar tuh. Tak terpandang lagi dirinya berkata itu karena dirinya dah mati. Kalau dirinya yang mati, maka yang hidup itu Allah. Maka kesebenarnya mati itu hidup. Yang hidup itu ada aku, kata Allah. Makanya ini yang wajib kita pahami sebelum habisnya usia umur kita, supaya kita tahu jalan pulang dan kembali kepada Allah. Nah, jadi malam inilah yang kita mencoba untuk mengkhatamkannya, supaya Bapak Ibu, andai kata malam ini kita mesti berpulang ke rahmatullah, kita dah khatam kaji ini, selamatlah kita ini. Nah, dalam bahasa hakikatnya, Bapak Ibu sebenarnya Allah pulang tapi alun kembali ledo. Ketika kita telah mengkaji akan diri ini. Jadi untuk lebih jelas dan pahamnya Bapak Ibu bagaimana proses innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu bukan dalam bentuk kata-kata, bukan dalam bentuk ucapan retorika enak didengar, enak disebut, mesti paham kita apa yang kita sebut dan bertanggung jawab kita itu. Jangan kita ingin merampok hak Tuhan juga nanti itu. Nah, itulah kata Ustadz untuk pahamnya kita. Tunggulah pesan-pesan berikut ini.